بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, masih kita melanjutkan kisah perang Uhud, yaitu perang yang terjadi di pertengahan Syawal pada tanggal 15 Syawal. Dan keesokan harinya, yaitu tanggal 16 Syawal, Rasulullah SAW mengutus muadzinnya. Dan muadzin adalah yang biasa mengumandangkan azan. Tetapi di samping makna azan secara syar'i, yaitu panggilan salat, juga makna azan secara lughawi, secara bahasa, maknanya adalah mengumumkan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, wa adzanun linnasi. Ini diumumkan, diberitahukan kepada manusia. Atau ayat wa adzin finnas. Adzin maknanya umumkan. Maka di sini makna yang kedua bukan makna memanggil adzan, tetapi mengumumkan panggilan untuk jihad fisabilillah. Maka muadzin Rasulullah SAW mengumumkan bahwasanya kita berangkat untuk mengejar kaum musyrikin Quraisy. Dan tidak berangkat kecuali mereka-mereka yang berangkat berperang kemarin. Tidak boleh berangkat kecuali mereka-mereka yang berperang kemarin. Ya, ini betul-betul membuktikan kalau kita sesungguhnya bisa. Karena kemarin ada kejadian-kejadian yang tidak diduga, yaitu turunnya pasukan pemanah dari Bukit Uhud. Dikira perang sudah usai, ternyata justru itu menyebabkan pasukan berkuda musuh bisa berputar lewat bukit tersebut. Dan terjadilah apa yang terjadi. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah, apa yang Allah takdirkan mesti terjadi. Maka Rasulullah SAW menyatakan berangkat mengejar mereka dan tidak boleh berangkat kecuali yang ikut kemarin. Fakallamahu Jabir ibn Abdullah. Maka kemudian datang seorang sahabat yang mulia yang bernama Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram
mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna abi kana khallafani ala akhawatin li sab'a." Ya Rasulullah, kemarin aku tidak ikut karena diperintahkan oleh ayahku untuk menjaga saudara-saudaraku yang berjumlah 7 orang wanita. Dan ayahku berkata, "Ya bunai, wahai anakku, innahu la yanbaghi li wa la lak an natruka haula'in niswah la rajula fihin." Wahai anakku, tidak pantas bagiku dan juga bagimu untuk membiarkan meninggalkan para wanita tersebut tanpa ada laki-laki bersama mereka. Walastu billadhi uthiraka bil jihad ma'a Rasulullah SAW ala nafsi. Dan aku tidak mungkin akan ngalah kepadamu untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Demikian keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika berperang, mereka berebut. Kadang ayah dengan anaknya berebut. Anaknya pengen berangkat, bapaknya juga ingin berangkat. Sedangkan di rumah semuanya wanita, 7 orang. Kata bapaknya, "Wahai anakku, tidak mungkin kita tinggal mereka semuanya tanpa ada yang menjaganya. Yani imma kamu, wa imma saya yang tidak berperang. Tetapi tentunya aku tidak akan ngalah dalam masalah perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya Rasulullah, kata sahabat ini, maka kemarin terpaksa aku tidak berangkat karena ayahku yang mengatakan kepadaku seperti itu. Fatakhallaf ala akhawatik, maka hendaklah engkau tunggu bersama saudara-saudara perempuanmu. Fatakhallaftu alaihinna, maka kemarin aku tidak berangkat menjaga mereka. Maka sekarang izinkan aku ikut. Fa'adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ma'ahu. Maka diizinkanlah beliau oleh Rasulullah SAW, maka keluarlah bersamanya. Berarti pasukan tadi yang berangkat adalah hanya yang berperang kemarin, kecuali beliau, Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram. Wa innama kharaja Rasulullah SAW murhiban lil adu. Dan keluarnya Rasulullah SAW adalah untuk menunjukkan kepada musuh bahwa kita tidak lemah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kata Allah, jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa lemah. Kalian adalah a'laun. Kalian itu lebih tinggi kalau kalian memang beriman, kata Allah Taala. Yani menunjukkan kepada musyrikin Quraisy bahwa dengan kekalahan di perang Uhud kita tidak lemah, kita tidak kemudian patah semangat, tidak kemudian kita jadi lunglai lemah, tidak. Waliyablughahum annahu kharaja fi talabihim. Dan agar sampai berita kepada mereka bahwa kaum muslimin keluar mengejar mereka. Liyadhunnu bihi quwwah, agar mereka mengetahui kekuatan kaum muslimin masih utuh. Wa annal ladzi asabahum lam yuhinuhum an aduwihim, dan bahwasanya apa yang telah menimpa mereka tidak membuat lemah mereka dan tidak membuat patah semangat mereka, tidak membuat down mental mereka, tetap semangat, tetap gigih. Demikian strategi perang. Dan idharul quwwah dalam peperangan boleh, dan itu salah satu dari strategi perang. Kadang-kadang seseorang menyombongkan sesuatu pada orang lain, ada sesuatu yang jelek, sesuatu yang dosa, ujub, bangga diri dan seterusnya. Tetapi kalau idharul quwwah lil aduwi, menampakkan kekuatan kepada musuh, itu suatu perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan kekuatan kepada musuh, bahwa kami tidak lemah, kami kuat. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intaha ila humara'il asad. Rasulullah SAW mengejar mereka sampai di tempat yang bernama Humara'ul Asad. Dan jangan heran, perangnya kemarin tanggal 15, kok ngejarnya tanggal 16? Karena perjalanan waktu itu bukan sebentar, beberapa hari perjalanan dari Makkah ke Madinah itu. Belum ada kendaraan-kendaraan cepat ketika itu. Sehingga sehari 2 hari masih mungkin mereka ada di perjalanannya. Masih mungkin mereka berada di perjalanannya. Maka Rasulullah SAW mengejar
sampai di daerah yang namanya Humara'ul Asad. Wa hiya minal Madinati ala 8 amyal. Yaitu daerah yang dari Madinah ada 8 mil. Wasta'mala 'alal Madinah Ibnu Ummi Maktum. Sedangkan di Madinah diperintahkan untuk menjaga Madinah Abdullah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, seorang muadzin radhiyallahu taala anhu. Faqama biha al-itsnain wa thalatha wal arbi'a. Maka Rasulullah SAW tinggal di sana dalam perjalanannya 3 hari. Dari hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Thumma raja'a ila al-Madinah. Kemudian kembali ke Madinah. Wa qad marra bihi Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai. Tetapi ada kisah di sana. Ketika Rasulullah SAW di Humara'ul Asad, yaitu bertemunya seseorang yang namanya Ma'bad ibn Abi Ma'bad. Ma'bad ibn Abi Ma'bad ini seorang dari suku Khuzai. Suku Khuzai adalah satu suku yang mereka pro kepada Nabi, cenderungnya kepada kaum muslimin, walaupun tidak semuanya muslimin. Sebagian muslimin, sebagian musyrikin. Tetapi muslimuhum wa musyrikuhum aibatan nushin li Rasulullah SAW. Tetapi muslimnya dan kafirnya dari Bani Khuza'ah adalah orang-orang yang memiliki rahasia untuk Rasulullah SAW. Atau penjaga rahasia Rasul SAW. Ini mana? Aibatun nushin. Yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya dan menjaga rahasia. Safqatuhum ma'ahu. Jamaah mereka bergabungnya atau cenderungnya kepada Rasulullah SAW. Sehingga nanti dalam perjanjian Hudaybiyah, di sana ada Banu Bakar dan ada Banu Khuza'ah di dekat Mekah. Tetapi Banu Bakar kepada mereka, Banu Khuza'ah kepada Rasulullah SAW. Nanti akan kita bahas pada babnya insyaAllah. La yukhfuna anhu syai'an kana biha. Mereka Bani Khuza'ah tidak pernah menyembunyikan berita apapun kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang mereka ketahui, semuanya disampaikan. Di antaranya tokoh mereka adalah Ma'bad ibn Abi Ma'bad. Wa yawma idin musyrik. Dan dia ketika itu masih musyrik. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, Ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ama wallahi laqad azza alaina ma asabak. Sungguh demi Allah, terasa besar bagi kami apa yang telah menimpa kamu. Apa yang telah menimpa kamu dalam perang Uhud kemarin. Walawadidna anna Allah afaka fihim. Dan kami sungguh berharap kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepadamu. Kemudian keluarlah dia. Sedangkan Rasulullah SAW masih di Humara'ul Asad. Ma'bad ibn Abi Ma'bad berangkat dia, keluar menemui Abu Sufyan. Qala hatta laqiya Abu Sufyan ibn Harb wa man ma'ahu birawha. Sehingga bertemu dengan Abu Sufyan ibn Harb dan siapa yang bersamanya dari rombongannya di daerah yang namanya Rawha. Wa qad ajma'u ar-raj'a ila Rasulillah SAW wa ashabih. Sedangkan mereka Abu Sufyan dan kawan-kawan sudah sepakat untuk kembali menyerang kaum muslimin saat itu juga. Belum sampai ke Mekah, mereka berpikir, kenapa kita sudah menang, kenapa tidak sisan dituntaskan, habiskan mereka. Demikian sesumbarnya musyrikin. Wa qalu, mereka berkata, asabna hadda ashabihi wa ashrafihim wa qadatihim thumma narji' qabla an nasta'silahum. Apakah kita sudah menang, sudah mengalahkan sahabat-sahabatnya, sudah membunuh tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinannya, kemudian kita pulang sebelum menghabiskan sisanya? Lanakurranna ala baqiyatihim. Sungguh kita akan sikat habis sisanya. Falanafrighanna minhum, dan kita selesaikan mereka. Ini ucapan musyrikin ketika itu. Falamma ra'a Abu Sufyan Ma'badan, itu asalnya begitu. Semangatnya ingin menghabisi sisa kaum muslimin katanya. Tetapi ketika melihat Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai, berkata Abu Sufyan, ma wara'aka ya Ma'bad.
apa yang ada di belakangmu wahai Ma'bad. Ini bahasa Arab. Mana ada apa yang di belakang, maksudnya ada berita apa? Ma wara'ak ya Ma'bad. Ada berita apa wahai Ma'bad? Qala Muhammadun qad kharaja fi ashabihi yatlubukum fi jam'in lam ara mithlahu qat. Sungguh Muhammad dan kawan-kawannya telah keluar mengejar kalian, mencari kalian dengan jumlah yang aku tidak pernah melihat pasukan sebesar itu. Ini Ma'bad Ibn Abi Ma'bad Al-Khuzai yang waktu itu masih musyrik. Tetapi dia membantu Rasulullah dan kaum muslimin dari satu sisi. Apa itu? Yang istilahnya perang urat saraf. Diberitakan betapa besarnya pasukan Rasulullah SAW. Betapa hebatnya, betapa gagahnya. Maka berkata Ma'bad selanjutnya, qal yataharraquna 'alaikum taharruqan. Mereka membawa kemarahan yang sangat besar karena kejadian kemarin. Qad ijtama'a ma'ahu man kana takhallafa anhu fi yaumikum. Dan telah bergabung bersamanya orang-orang yang kemarin gak ikut. Ini ada dustanya, ya. Padahal Rasulullah menyatakan jangan berangkat kecuali yang kemarin berperang. Kecuali satu, yaitu Jabir ibni Abdullah ibni Haram radhiyallahu taala anhu. Tetapi berkata Ma'bad bahwasanya datang Rasulullah SAW dengan pasukannya yang besar yang aku tidak pernah melihat pasukan sebesar itu sekalipun. Dan telah bergabung bersamanya orang-orang yang kemarin tidak ikut di hari kalian itu. Wa nadimu ala ma sana'u. Dan mereka yang tidak ikut kemarin menyesal kenapa mereka tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Fihim minal hanaqi alaikum syai'un lam ara mithlahu qat. Sungguh pada mereka ada dendam, ada kemarahan atas kejadian kemarin yang aku tidak pernah melihat seperti itu. Qat sama sekali. Hal berkata Abu Sufyan dengan gaya yang tidak takut. Gayanya tidak takut padahal takut. Qala waihaq, celaka engkau. Ma taqul, apa yang kau katakan? Kata Ma'bad, wallahi ma ara an tartahil hatta tara nawasiyal khayl. Abu Sufyan dengan nada yang menggambarkan kalau dia tidak takut, mendustakan berita itu. Waihaq, celaka engkau. Apa yang kau katakan ini? Ini berita apa yang kau katakan ini? Enggak benar beritanya. Maka kata Ma'bad, silahkan. Aku berpendapat la tartahil hatta tara nawasiyal khail. Jangan kamu berangkat sampai lihat nawasiyal khail, sampai lihat kepala-kepala kuda mereka nanti ketika datang. Ini untuk meyakinkan bahwa beritanya hak. Jangan kamu pergi dulu, tunggu sampai kelihatan kuda-kuda mereka, berapa jumlah mereka dan betapa besarnya mereka. Qala fa wallahi laqad ajma'na al-karrata 'alaihim linasta'sila baqiyatahum. Kata Abu Sufyan, sungguh demi Allah, kami sudah sepakat untuk kembali menyerang mereka dan menghabisi sisanya. Qal, kata Ma'bad, fa inni anhaka an dzalik. Aku melarang engkau. Aku katakan padamu, jangan. Wallahi laqad hamalni ma ra'aitu ala an qultu fihim abyatan min syi'r. Sungguh sampai-sampai apa yang aku lihat tadi menjadikan aku mengucapkan sebuah syair untuk menggambarkan betapa besarnya mereka dan betapa marahnya mereka. Qala wa ma qult. Kata Abu Sufyan, apa yang kau sebutkan dalam syair? Coba ucapkan syairnya. Qala qult. Aku katakan ketika itu irtijalan, dan orang Arab membuat syair enggak ngarang sebulan 2 bulan, tidak. Tapi otomatis ketika sesuatu itu mengena hatinya langsung terucap dalam bentuk syair. Aku karena kagumnya dan karena takjubnya melihat mereka, sungguh terucap dariku syair. Coba apa syairnya? Ucapkan, kata Abu Sufyan. Qal, berkata Ma'bad dengan syairnya. Kadat tahuddu minal aswati rahilati. Idsalatil ardu bil jurdil ababili. Turdi bi usdin kiramin. La tunabilatin. Inda liqa'i wala milin ma'azili. Fadaltu adwan. Adunnu al-arda ma'ilatan. Lamma samaw bi ra'isin ghairu makhduli. فقلت
Wail ibn Harbin min liqa'ikum idza taghatmatat al-batha'u bil jili. Inni nadirun li ahli al-basli dahiyatan li kulli dhi irbatin minhum wa ma'quli. Min jaysi Ahmad la wakhshin qanabiluhu wa laysa yusafu ma andartu bil qili. Yang maknanya kurang lebih, kata Ma'bad, kadat tahuddu minal aswat. Hampir-hampir rahilati, kudaku ini hampir-hampir terjatuh karena suara mereka. Suara gemuruhnya pasukan. Hampir-hampir kendaraanku jatuh. Idsalatil ardu bil juradil ababili. Ketika bumi bergoncang karena mengalirnya satu pasukan, tapi disebut dengan jurad. Seperti rombongan belalang yang sangat banyak. Al-ababili, seperti burung ababil. Tardi bi usdin kiram. Mereka bergerak cepat dengan singa-singa yang kiram, singa-singa yang mulia. La tanabulatin, tidak ada kelemahan indal liqa. Tidak memiliki kelemahan, enggak memiliki rasa takut sama sekali ketika berperang. Wala milin ma'azili, dan tidak pula membawa orang-orang lemah, tidak membawa anak-anak yang kecil, tidak membawa mereka-mereka yang tidak mampu untuk berperang. Yani yang dibawa semuanya jagoan-jagoan perang. Fadhaltu adwan adhunnul arda ma'ilatan. Maka tiba-tiba aku sudah melihat musuh kalian. Adhunnul arda ma'ilatan, sungguh aku kira bumi sudah miring dengan mereka. Lamma samu bi ra'isin ghairu makhdhuli, ketika mereka memuliakan satu pemimpin yang tidak pernah menyia-nyiakan mereka, enggak pernah membiarkan mereka, pemimpin yang bertanggung jawab. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu, maka ketika aku melihat demikian, aku katakan, wailun ibn Harbin, celaka engkau ibn Harb. Siapa ibn Harb? Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala. Celaka engkau ibnu Harb min liqa'ikum, karena peperanganmu kemarin. Idza taghatmatat al-batha'u bil jili, ketika bergoncang bumi ini dengan pasukan tersebut. Inni nadirun li ahli basli dhahiyatan. Aku hanya pemberi peringatan. Kata Ma'bad, aku hanya pemberi peringatan. Li ahli al-basli, untuk penduduk negeri Basel. Basel ini nama lain dari Mekah. Dhahiyatan, dengan terang-terangan. Aku memberi peringatan pada kalian dengan terang-terangan. Likulli dhi irbatin minhum wa ma'quli. Memberi peringatan bagi mereka yang memiliki pemikiran dan memiliki akal. Min jaysi Ahmad, dari tentaranya Ahmad, ini tentaranya Rasulullah SAW, Muhammad alaihi salatu wassalam. La wakhshin qanabiluhu, yang tidak ada kelemahan pada pasukan-pasukannya. Qanabil bentuk jamak dari kumbulah, tapi bukan maknanya bom di sini. Di sini maknanya adalah ta'ifatun minan nas, sekelompok dari manusia, ini pasukan. Sedangkan wakhsh maknanya adalah radalah, kerendahan atau kehinaan. Enggak ada kerendahan, enggak ada kehinaan pada mereka pasukan-pasukan tersebut. Walaysa yusafu ma andartu bil qili, dan enggak bisa digambarkan apa yang aku peringatkan ini. Enggak bisa digambarkan bil qil. Enggak bisa digambarkan dengan qaul. Enggak bisa digambarkan dengan ucapan. Apa yang aku sampaikan ini tidak seseram aslinya. Enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Demikian kata Ma'bad. Fathana dzalika Abu Sufyan wa man ma'ahu. Maka mulai Abu Sufyan dan pasukannya mengurungkan niatnya. Wa marra bihi raqbun min Abdul Qais. Tiba-tiba lewatlah sekelompok orang membawa dagangannya melewati pasukan Abu Sufyan. Kemudian ditanya oleh Abu Sufyan, "Aina turidun? Mau ke mana kalian?" Qalu nuridul Madinah. Kami ingin ke Madinah. Qalu walima? Mau apa ke Madinah? Qalu nuridul mirah. Kami ingin menawarkan barang-barang kami. Yani pedagang-pedagang yang membawa dagangan-dagangan mereka. Qala fahal antum muballighuna anni Muhammada? Apakah kalian mau menyampaikan dari kami berita kepada Muhammad? Risalatan ursilukum biha ilaih. Satu berita, satu risalah, surat yang akan kau sampaikan padanya. Uhammil lakum hadhihi ghadan zabiban bi'uqab.
idza wafaitumuha. Nanti aku akan bayar untuk kalian dengan kismis-kismis di pasar Ukab besok. Kalau kalian menunaikan pesan yang kami sampaikan pada kalian. Sepakat? Qalu na'am. Kata pasukan tadi, boleh. Menyampaikan berita enggak pakai tenaga, dapat bayaran zabib, kurma, kismis. Qala fa idza wafaitumuhu fa akhbaruhu. Kalau kalian menemui mereka, sampaikan anna qad ajma'na sayra ilaihi wa ila ashabihi lasta'sila baqiyatahum. Kalau kamu bertemu mereka, bertemu Rasulullah SAW, sampaikan kepadanya bahwa kami sudah sepakat untuk kembali kepada kalian untuk menghabisi sisa kalian dan menyelesaikan semua kalian. Ini tanda-tanda kalau mereka nggak jadi berangkat. Iya kan? Sebab kalau jadi berangkat, ngapain nyuruh orang memberitakan? Langsung saja datang sendiri. Saya datang. Kan begitu. Kalau sudah mengutus orang, sampaikan kepada mereka, kami akan datang. Itu artinya tidak jadi datang. Artinya tidak jadi datang. Dan itu memang kenyataannya demikian. Mereka seperti itu. Mereka ketika beritakan pada mereka bahwa kami akan datang, kami akan habisi sisa-sisa mereka. Maknanya kami enggak jadi datang, takut-takuti mereka, ya. Famarra raqib bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa bi Humara'il Asad. Maka rombongan tadi melewati Humara'ul Asad, daerah di mana di sana Rasulullah sallallahu singgah dengan para sahabatnya. Fa akhbaruhu billadzi qala Abu Sufyan. Maka orang-orang tadi menyampaikan beritanya dari Abu Sufyan. Faqala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Nabi hanya menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbedaannya, kalau Ma'bad Ibn Abi Ma'bad Al-Khuzai tidak disuruh oleh Nabi. Dan Nabi SAW sudah berangkat dari negerinya, dari Madinah sampai ke dekat Mekah. Sedangkan mereka dalam keadaan perjalanan pulang, sudah dekat ke rumahnya. Dan nyuruh orang, dibayar lagi. Sampaikan bahwa kami akan menyerang. Sampaikan, jadi tidak sama. Walaupun mirip tapi tidak sama. Ini Ma'bad bin Abi Ma'bad memberitakan betapa pasukan kaum muslimin akan menyerang kalian. Jumlah besar begini dan begitu. Rombongan ini juga, rombongan pedagang tadi memberitakan bahwa Abu Sufyan akan menyerang kalian dengan pasukan yang begini dan begitu. Tapi perbedaannya sebagaimana yang kita katakan tadi. Adapun Ma'bad bin Abi Ma'bad, siapa yang nyuruh? Dia otomatis jalan sendiri, ngomong sendiri. Sedangkan Rasulullah SAW sudah berangkat benar-benar dengan jujur dari Madinah sampai ke dekat Mekah. Sedangkan mereka tidak ada sama sekali gejala kalau mereka akan balik. Tetapi memberitakan dengan berita dusta dan menyuruhnya dengan dibayar dan seterusnya. Qala, dikatakan selanjutnya bahwa Rasulullah SAW hanya menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an. Ketika mereka berkata, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah dari mereka. Fazaduhum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka mereka justru bertambah imannya dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, tempat sebaik-baik kita bergantung dan bertawakal kepadanya. Falamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Hingga Rasulullah SAW sampai ke Madinah, tidak terjadi apa-apa. Tetapi di dalam perjalanan itu ada kejadian lain. Wa kana Abdullah ibn Ubay bin Salul akhadha Rasulullah SAW fi jihati dzalika qabla ruju'ihi ila al-Madinah. Sebelum pulang ke Madinah, ada kejadian Rasulullah SAW menemui atau mendapatkan seseorang yang bernama Muawiyah ibn Mughirah ibn Abil As, tokoh musyrik kafir, dan Abu Azzah al-Jumahi yang juga tokoh musyrik kafir. Yang tadinya dia tawanan, kemudian dengan memelas menyatakan aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu, minta dibebaskan. Aku memiliki anak-anak yang kecil-kecil,
Aku sungguh gak akan mengganggu kamu lagi. Aku gak akan ikut bersama mereka dan seterusnya. Dilepaskan pada perang Badar. Dengan rahmat dari Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW mengasihinya. Biarkan. Ternyata dalam perang Uhud ikut berperang. Ini kurang ajarnya orang ini. Ternyata subhanallah Allah takdirkan ketangkep mereka di dalam perjalanan di Humara'ul Asad. Maka Rasulullah SAW menangkapnya. Wa qad asira bi Badrin thumma manna alaihi, yang pernah ditawan pada perang Badar, kemudian Rasulullah SAW memberikan kebaikannya, membebaskan dia karena dia merengek waktu itu. Faqala, saat itu juga sama, ketika ditangkap, qala ya Rasulullah aqilni, ya Rasulullah aqilni, ya Rasulullah bebaskan aku, selamatkan aku. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, wallahi la tamsah aradika bi Makkah ba'daha wa taqulu khada'tu Muhammadan marratain. Kata Nabi, tidak engkau menyentuh tanah Mekah setelah ini kemudian berkata, saya sudah tipu Muhammad 2 kali. Tidak bisa. Iya kan? Kalau diselamatkan, dibebaskan lagi, dia akan berkata, saya sudah tipu Muhammad 2 kali. Satu di perang Badar, yang kedua di perang Uhud. Maka kata Nabi, tidak. Idrib unuqahu ya Zubair. Penggal kepalanya wahai Zubair. Fadaraba unuqahu. Maka dipenggallah lehernya. Tidak terjadi pertumpahan darah kecuali ini. Kecuali dibunuhnya 2 orang musyrik tadi yang tertangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW berkata, innal mu'min la yuldag min hujrin marratain. Sesungguhnya seorang beriman gak akan disengat dalam satu lubang 2 kali. Seorang mukmin tidak boleh tersengat dalam satu lubang 2 kali. Kalau sudah ketahuan di situ kamu tersengat binatang yang berbisa, maka jangan 2 kali. Ingat tempatnya. Ini jangan sampai kamu terkena kembali. Demikian kata Nabi, seorang mukmin tidak boleh tersengat oleh binatang berbisa di satu tempat 2 kali. Idrib unuqahu ya Asim ibn Thabit. Penggalah dia, wahai Asim ibn Thabit. Fadaraba unuqahu. Dalam riwayat tadi disebutkan Rasulullah SAW memerintahkan Zubair. Dalam riwayat yang ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada Asim ibn Thabit. Apa maknanya disengat 2 kali dalam satu lubang yang sama? Artinya tidak boleh kamu salah berulang 2 kali yang sama. Sudah kemarin salah, diulang lagi salah lagi. Tidak boleh. Seorang beriman harus mengambil pelajaran. Harus mengambil pelajaran dari yang sebelumnya. Kalau kemarin di Badar diselamatkan, dimerdekakan, dibebaskan dengan baik-baik, ternyata tidak balas budi, apakah mau dibebaskan kembali setelah itu? Tidak. La yuldagul mu'min fi hujrin marratain. Akramakumullah. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, tidak terjadi apa-apa dalam perjalanannya kecuali 2 kejadian tadi. Datangnya Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai dan terbunuhnya 2 musyrikin. Maka kembali seperti biasa situasinya di Madinah. Wa kana Abdullah ibn Ubay ibn Salul lahu maqamun yaqumuhu kulla jum'atin la yunkar. Sedangkan di Madinah biasa yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, sang munafik, biasa duduk di satu tempat di masjid ketika Jumat, ketika Rasulullah SAW berkhutbah. Sok menjadi pembawa acara atau semisalnya atau sejenisnya. Syarafan lahu fi nafsi wa fi qaumi. Sebagai kemuliaan bagi orang ini karena ditokohkan, dan sebagai kemuliaan bagi kaumnya. Dibiarkan la yunkar, tidak diingkari. Apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Wa kana fihim syarifan, karena dia ditokohkan oleh kaumnya sebagai tokoh terhormat. Setiap Jumat dia berkata, duduk Rasulullah SAW di tempat di mimbarnya di hari Jumat, maka dia berdiri. Kemudian berkata, ayyuhan nas, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina adhurikum. Wahai manusia, ini Rasulullah di hadapan kalian, di tengah-tengah kalian. Allah muliakan kalian dengan adanya beliau ini.
Allah angkat derajat kalian dengan adanya beliau ini. Fansuruhu, maka tolonglah dia, dukunglah dia, muliakan dia. Wasma'u lahu wa ati'u, hendaklah kalian dengarkan dan perhatikan. Pernah lihat orang-orang yang jenis ini? Karena munafik, tapi sok pengen dapat nama, pengen ikut tenar. Nabi yang akan berkhutbah, tapi dia kasih mukaddimah. Ini Rasulullah, kalian harus dengarkan, jangan sampai kalian begini dan begitu. Itu sebelum perang Uhud. Sebelum perang Uhud, setiap Jumat. Layunkan, dibiarkan. Thumma yajlis hatta idza sana'a yauma Uhud ma sana'. Tetapi setelah kejadian pada perang Uhud, ketika dia melakukan apa yang dilakukan dalam perang Uhud, apa yang dilakukan oleh beliau? Oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sang munafik. Pulang dia, lari dari perang, bahkan belum mulai perang sudah lari, membawa 300 orang muslimin. Memfitnah dan membujuk sekian banyak orang. Bukan hitungan puluh. 300 orang pulang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka setelah itu, ketika Jumat datang, mulai Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri. Ada Rasulullah SAW baina adhurikum. Isma'u wa ati'u. Rahimakumullah dan seterusnya. Ditarik bajunya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari seluruh sisinya. Dari sana ditarik, dari sini ditarik, dari situ ditarik. Kemudian mereka semua berkata, Ijlis, ayyadu Allah, duduk kamu, wahai musuh Allah. Sudah tidak lagi dimuliakan. Sudah terlihat belangnya, sudah terlihat kalau dia adalah munafik. Ijlis ayyadu Allah, lasta dzalika bi ahl. Sungguh engkau tidak pantas untuk berkata seperti itu. Pantaskah berkata, dukunglah dia, bantulah dia, belalah dia, padahal dia sendiri lari dari perang dan membawa orang lain untuk lari dari perang. Dan mengatakan dengan ucapan-ucapan yang jelek, yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Maka kata para sahabat, waqad sana'ta ma sana'ta, sungguh engkau telah berbuat apa yang kau lakukan dalam perang Uhud, sungguh engkau tidak pantas untuk mengatakan seperti itu. Fa kharaja yatakhatta riqaban nas, maka keluarlah sang munafik ini dengan meloncati pundak-pundak manusia, leher-leher manusia, sambil berkata, wallahi laka'annama qultu bujran. Sungguh sepertinya aku mengatakan ucapan-ucapan yang jelek. Padahal aku mengucapkan ucapan yang baik, membelanya, mendukungnya. Falaqiyahu rajulun minal ansar. Di luar ketemu dengan orang Ansar di pintu masjid. Kemudian berkata, malak, wailak, ada apa denganmu? Celaka engkau. Qala fam kuntu ushaddid amrahu. Fawathaba alayya rijalun min ashabih. Aku berdiri untuk mendukung dia, untuk membela dia, menghormati dia. Ternyata aku ditarik oleh mereka dan ucapkan begini dan begitu. Yajdzibunani wa yu'annifunani. Mereka menarik aku, mereka membentak aku. Laka'annama qultu bujran. Sungguh sepertinya aku mengucapkan ucapan busuk. Padahal aku berdiri untuk mengucapkan ucapan-ucapan membelanya, mendukungnya. Qala wailak, celaka engkau. Kata sahabat tadi, irji' yastaghfir laka Rasulullah. Balik kamu ke dalam. Dan mintalah maaf dari Rasulullah SAW. Semoga Rasulullah SAW memintakan ampun untukmu. Qala wallahi ma abtaghi an yastaghfira li. Kata si munafik tadi, sungguh demi Allah aku enggak butuh istighfarnya dia. Na'udzubillah. Ucapan munafik. Ma abtaghi an yastaghfira li. Aku tidak butuh istighfarnya Rasulullah SAW. Ini kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa kana yaum Uhud yauma bala'in wa musibatin wa tamhis. Kata Ibnu Ishaq, bahwasanya kejadian perang Uhud merupakan bencana dan musibah. Dan sekaligus tamhis, penyaringan. Liyumahhisallahu baina qulubihim. Liyumahhisa maknanya tamhis, penyaringan. Ikhtabarallahu bihil mu'minin. Untuk Allah uji orang-orang yang beriman. Wa mahana bihil munafiqin. Dan untuk membuktikan siapa para munafiqin. Mimman kana yudhirul iman bilisanih. Yaitu dari orang-orang yang mengucapkan keimanan di lidah-lidahnya. Wa huwa mustakhfin bil kufri fi qalbihi, sedangkan mereka menyembunyikan
kekafiran di hatinya. Terbukti, terlihat dalam perang Uhud. Wa yauman akramallahu fihi man arada karamatahu. Dan juga hari merupakan hari dimuliakannya orang-orang yang Allah pilih. Hari dimuliakannya orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan kemuliaan, yaitu asy-syahadah, syahid. Min ahli wilayatihi, dari golongan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Berarti perang Uhud merupakan ujian, bencana, musibah, dipisahkannya mana mukminin mana munafikin, terbuktinya siapa munafikin, dan juga sekaligus untuk Allah muliakan orang-orang yang beriman dengan syahid. Ketika mereka sedih, ketika mereka dalam keadaan merasa sesuatu dalam hatinya, kenapa kok kalah? Kenapa kok kita begini dalam perang Uhud? Maka Allah jawab dengan dua jawaban. Pertama, jawaban bahwasanya kejadian ini karena perbuatan kalian sendiri. Minkum man yuridud dunya, di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian yang menginginkan akhirat. Tapi ingat, ayat ini jangan menjadi cerca untuk para sahabat yang mulia. Kenapa? Karena diakhiri dengan kalimat walaqad afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Dimaafkan oleh Allah SWT. Tetapi jangan bertanya-tanya kenapa, karena itu kesalahan kalian sendiri, melanggar perintah Rasulullah SAW, turun dari bukit Uhud. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, adalah apa yang terjadi, yang kita katakan bahwa Allah memuliakan mereka dengan syahid. Apa kata Allah? Walaqad kuntum tamannawnal maut. Kalian dulu mengharapkan mati. Walaqad ra'aitumuhu. Sedangkan sekarang kalian menyaksikannya. Iya kan? Bukankah kalian mengharapkan syahid? Bukankah kalian mengharapkan untuk mendapatkan kemuliaan syahadah? Walaqad ra'aitumuhu. Sekarang kalian lihat sendiri, mendapatkan apa yang kalian harapkan, yaitu syuhada, mati dalam keadaan syahid. Jawaban pertama, bahwa itu adalah apa yang kalian perbuat, kesalahan kalian. Yang kedua, ini adalah salah satu sebab yang Allah memuliakan sebagian kalian sebagai syuhada. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tidak ada dalam perang jihad sesuatu yang jelek. Semuanya baik. Tidaklah mereka menunggu illa ihdal husnayain, salah satu dari dua husna. Imma syahadah wa imma nasr. Imma nasr wa imma syahadah. Kemenangan atau syahid. Enggak ada yang jelek. Menang alhamdulillah yang diharapkan. Mati syahid adalah mati yang mulia dan juga diharapkan. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wassalamualaikum hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.